Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, walaupun pembahasan kita tentang kematian, tapi jawab salamnya tetap harus semangat nih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti ini orang masih hidup semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta daurah ini, daurah nopo niki? Daurah kematian. Daurah itu kan sebenarnya kan seperti latihan. Berarti latihan kematian. Peserta daurah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kesempatan kita untuk berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, pagi yang cerah, suasana yang segar, kehadiran bersama dengan teman-teman di tempat yang indah. Semoga ini menjadi pertemuan yang insya Allah membawa keberkahan buat kita semuanya. Pagi ini saya terus terang mawon karena saya itu didadak. Karena beliau Ustadz Hatta ternyata di sesi pertama belum bisa untuk mengisi. Terus kemudian panitia biasa, saya kan biasanya jadi target tembakan. Kemudian diminta untuk mengisi sambil nanti menunggu kehadiran beliau, Ustadz kita, guru kita semuanya, Ustadz Hatta. Semoga nanti insya Allah inti materi justru nanti akan disampaikan oleh beliau yang lebih jauh insya Allah. Namun demikian, karena memang tema kita ini adalah merupakan salah satu tema penting sekali buat kita semua jemaah sekalian. Dan sebenarnya tema ini tidak hanya khusus untuk orang tua-tua, ya. Tidak hanya khusus untuk orang tua-tua, tapi juga yang masih muda. Apalagi di zaman sekarang ini ternyata kematian muda itu semakin bertambah. Dan itu juga merupakan salah satu dari tanda dekatnya yaumul qiyamah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu al-mautu faja'ah, banyaknya mati tiba-tiba yang juga menimpa anak-anak yang masih muda. Dan memang kematian itu adalah merupakan hal yang sangat penting untuk selalu diingat dan diwaspadai oleh setiap orang yang beriman. Bukan ditakuti, ya, bukan ditakuti. Karena prinsipnya orang beriman itu dia tahu kematian itu pasti datang kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dan menginformasikannya kepada dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap jiwa yang hidup, di situ nafs
yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kata nafs. Itu adalah sesuatu jiwa itu yang di situ memiliki ruh. Makanya para ulama berbicara tentang makna nafs itu apa. Kalau disebut sesuatu yang disebut dengan nafs, maka dia kombinasi antara jasad dan ruh. Ya nafsu, ya nafsu, wahai nafsu. Itu kalau ada panggilan begitu, maka yang dimaksud adalah ya jasadnya, ya ruhnya. Yang dipanggil adalah jasadnya dan ruhnya. Kalau jasad saja itu tidak disebut ruh, dia disebut jasad, tidak disebut nafs. Tapi kalau ruh saja juga tidak disebut nafs, karena dia hanya ruh. Dia ruh, lalu ada jasad. Ruh adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan dan itu menjadi kekhususan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah termasuk urusannya Rabbi. Gak tahu, hatta Nabi SAW tidak banyak tahu dan tidak banyak diberitahu tentang ruh. Ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, ya, Allah memfirmankan dengan menyebutkan apa? Wa alqaitu min ruhi. Ya. Dan aku berikan kepadanya dari ruhku. Artinya memang ruh ini sesuatu yang memang dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan urusannya memang sesuatu yang masih dirahasiakan kepada kita. Adapun jasad ini tangan kita, wajah kita, hidung, mata, kaki, ya, dan seluruh isi tubuh kita ini semuanya ini adalah jasad. Di mana jasad itu adalah wadah bagi ruh tersebut. Wadah, tempat. Allah Subhanahu wa taala tempatkan ruh itu di jasad itu sehingga jasad itu kemudian menjadi hidup. Di dalam hadis Rasulullah SAW bercerita ketika menceritakan tentang penciptaan Adam. Pada saat awal Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala biarkan tanah itu menjadi kering. Sudah diciptakan, sudah dibentuk, dibiarkan menjadi kering. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kepada tanah tersebut. Sehingga dari mulai kepala dia mulai hidup. Ya. Sehingga dalam riwayat itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW katakan bahwa ketika ruhnya sudah sampai di lehernya, Adam sempat bersin. Lalu roh itu terus merangkak sampai kepada pinggangnya. Ketika sudah sampai kepada pinggangnya, tangannya dan kakinya itu, ya, tangannya sudah mulai bisa bergerak. Lalu melihat dari beberapa buah-buahan surga, Adam sudah berusaha untuk mengambilinya. Begitu kata Rasul. Sehingga dari situ dikenal bahwa manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat ajula. Ya, tergesa-gesa. Opo-opone kesusu. Ya. Tergesa-gesa. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala lengkapi, ya, ruhnya sampai kepada kakinya, maka Adam pun berdiri dengan tegak menjadi satu ciptaan yang paling baik. Ya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ruh yang berada di dalam jasad itu nanti suatu hari akan diambil, akan dipisah. Itulah yang Allah beritahukan di dalam ayat tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pemisahan ruh dari jasad itu disebut dengan al-maut. Disebut dengan al-maut. Dan untuk prosesi permisahan itu nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat khusus untuk tugas itu. Disebut dengan malakul maut, malaikat maut. Jadi gak semua malaikat itu bisa untuk bertugas itu, untuk nyabut ruh dari jasadnya, itu gak semua malaikat. Hanya satu malaikat yang diciptakan khusus untuk tugas tersebut.
Ya. Sehingga dan dia hanya akan melaksanakan tugasnya saat Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan. Pada saat kapan? Pada saat waktu yang sudah ditentukan bagi setiap jiwa. Namanya ajal. Namanya ajal. Di mana ajal itu kalau sudah ditentukan oleh Allah, Allah bilang apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mundur sedikit pun dan juga tidak maju. Berapapun, mau 1 detik atau 2 detik tidak. Harinya tanggal berapa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, yang ketika itulah kematian itu akan datang. Malakul maut itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah secara detail. Ini istimewanya kematian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ma ba'dal maut. Setelah mati itu apa? Apakah kematian itu akhir dari segalanya? Tidak. Justru kematian adalah awal dari sebuah alam berikutnya, alam yang jauh lebih sempurna dari alam yang saat ini sedang ada pada yang sedang kita jalani. Yang disebut dengan alam akhir. Jadi alam akhirat itu dia bermula dari kematian. Orang itu mati, maka dia masuk ke dalam alam akhirat. Kalau alam dunia ini, orang mulai hidup di alam dunia ini dimulai dari kelahiran. Sebelum lahir kan dia sudah di alam dunia, Ustaz. Itu disebut dengan alam rahim. Di mana masing-masing alam itu nanti memiliki karakternya masing-masing. Ya, alam rahim. Allah Subhanahu wa taala jadikan ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, ya, 9 bulan kita nyelam tanpa alat, Pak. Kalau sekarang di sini bisa enggak kira-kira? Nyelam 9 bulan tanpa alat gitu. Enggak bisa. Tapi memang ketentuannya berbeda. Di sana ketentuannya demikian, di dunia ketentuannya seperti ini, lalu nanti di akhirat juga ada ketentuan alam yang berbeda. Nah, di situ Allah ceritakan tsumma tuwaffawna ujurakum. Kemudian nanti setelah kematian itulah baru kalian akan mendapatkan wafa, pembayaran, penunaian dari pahala-pahala kalian. Ya. Makanya kalau kita beramal apapun, justru yang kita harapkan itu ditunaikan pahalanya itu nanti di akhirat saja. Kita kan seringnya itu minta dibayar di dunia. Gimana? Kalau sedekah terus kemudian harapannya ning ati supaya apa rezekine nambah di dunia apa akhirat? Di dunia. Iya. Inilah tadi yang disebut manusia itu diciptakan tergesa. Padahal dunia itu sebenarnya bukan darul jaza. Dunia itu adalah darul amal, tempat untuk beramal. Ya. Setiap orang beramal, yarju bihi, dia berharap dengannya itu pahala yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Dan semua yang Allah siapkan di akhirat itu lebih baik dari apa yang ada di dunia. Walal akhiratu khairul laka minad dunya. Dan sungguh akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Balasan-balasan itu jemaah sekalian, kalau kita minta dibalas di dunia, ya kita dapat ya di dunia saja. Yang kita dapatkan ya hanya dunia saja. Tapi balasan-balasan itu kalau kita harapkan di akhirat, maka yang didapatkan adalah berlipat ganda. Nikmat-nikmat yang Allah janjikan di akhirat itu jauh lebih bernilai dari apa yang ada di nikmat-nikmat yang ada di dunia. Ya. Kenikmatan yang ada di jannah, ya, nikmat dunia ini nggak ada apa-apanya dengan nikmat jannah. Nggak ada apa-apanya. Walaupun Allah bilang wa utubihi mutasyabiha, di sana Allah hadirkan rezeki-rezeki yang sama, bentuknya sama, tapi rasanya berbeda, kenikmatannya berbeda, kesempurnaannya berbeda. Nah, ini memang janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Ya. Makanya di sini Allah di ayat tadi mengingatkan bahwa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Lalu kemudian ini yang paling penting jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan, dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Allah katakan sungguh dia telah menang. Sungguh dia telah sukses. Jadi makna sukses sebenarnya adalah apabila manusia itu terhindar dari neraka dan nanti masuk surga. Ya, sukses, the real successor. Seorang suksesor yang sebenarnya adalah seorang yang nanti dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, itu gimana caranya untuk ke sana itu? Itu yang seharusnya menjadi pikiran yang ada di benak kita masing-masing. Itu yang harus menjadi cita-cita dari kita masing-masing. Berpikirnya itu fokus bagaimana supaya saya nanti di hadapan Allah itu apa? Sukses. Di hadapan Allah itu selamat dari neraka. Zuhziha 'anil nar. Ya. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau tidak, maka kehidupan akhirat itu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan penyesalan. Naudzubillah. Kalau sampai hidup di akhirat kemudian masuk ke neraka, apalagi masuk nerakanya untuk selama-lamanya. Dan itu terjadi apabila manusia mati dalam bentuk kekufuran. Makanya iman adalah sesuatu yang paling berharga yang harus kita jaga. Iman yang ada di dalam diri kita itu. Jaga sampai ketika terakhir, ketika yang paling sulit, di mana malakul maut datang untuk mencabut nyawa kita. Di situ syaitan akan bekerja keras untuk menyelewengkan kita atau menghindarkan kita dan mengalihkan kita dari mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimatut tauhid. Ya. Menghindarkan kita, mengingatkan kita dengan banyak hal. Jadi orang itu kalau meninggal, ya diriwayatkan dalam hadis, orang itu kalau meninggal dia akan mengingat seluruh perbuatannya. Teringat semua tuh, dulu pernah ini, dulu pernah ini. Dan dia dalam kondisi runsing, bingung apa nanti yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ya. Jadi sebuah kondisi yang sangat mengerikan apabila manusia tidak bersiap-siap untuk. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ya persiapan untuk menghadapi kematian itu memang penting untuk dipersiapkan. Ya, penting untuk disiapkan jiwa-jiwa kita itu. Persiapan terbaiknya apa? Persiapan terbaiknya adalah mengisi kehidupan dunia ini dengan amal soleh. Ya, mengisi kehidupan dunia ini dengan amal soleh. Apapun bentuk amal, dari mulai yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, bismillah, bisa dilakoni. Jangan tunda. Badiru bil a'mal. Percepatlah, bersegera-segeralah kalian di dalam beramal soleh. Ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal. Ya. Berlomba-lombalah kalian, ya, dalam upaya kalian untuk apa? Mencapai kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berlomba-lomba. Bagaimana berlomba-lomba? Allah Subhanahu wa taala ketika membuka kesempatan amal soleh pada hamba itu berarti adalah kesempatan yang sedang diberikan oleh Allah. Apapun bentuknya. Kadang kesempatan kecil untuk kita bisa sedekah sama saudara kita dengan senyum. Karena Rasulullah SAW bilang bahwasanya tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Itu kesempatan amal soleh, lakukan. Nah, ketemu orang jangan meremut terus. Punya masalah sebanyak apapun, ya, ketemu sama temannya, berusaha untuk menghadirkan wajah yang terbaik. Itu sudah sedekah. Itu sudah meringankan kita, ya. Dan itu merupakan kesempatan amal soleh. Ya. Ketika kita bisa beramal yang lebih besar, mungkin bisa bersedekah dalam bentuk harta, lakukan. Walaupun jumlahnya tidak banyak.
Kadang syaitan terus kemudian ganggu, duit ini sepiro tuh sedekah. Apa urusannya sama duitmu sepiro? Allah nggak akan pernah tanya soal rupiahmu berapa. Rupiah itu nggak kanggo di sana. Jangankan di sana, di tangga sebelah, negara sebelah aja udah nggak laku gitu ya, rupiah itu. Berapa rupiah? Nggak ada, nggak dihitung soal itu. Tapi bagaimana kamu sedang berusaha, Anda berusaha untuk beramal dan bersedekah pada saat itu, itulah yang Allah nilai. Ya, mujahadahmu di dalam beramal, itulah yang Allah nilai. Justru ketika seorang yang hanya memiliki harta sedikit, ya, kemampuan yang sedikit, tetapi dia tetap berusaha untuk terus bersedekah, bisa jadi itu nilai pahalanya jauh berlipat ganda dan membawa pada ridha Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Jadi salah kalau orang menghitung sedekah dan sebagainya itu selalu dengan angka. Itu salah. Justru nilai pengorbanannya itu yang dipilih. Bagi yang rezekinya sedikit, hartanya sedikit, berapapun yang diberikan, nilai pengorbanannya besar, nilainya di sisi Allah pasti besar. Ya. Adapun mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, ya, Allah titipkan kepada dia rezeki yang banyak, maka dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ternyata dia punya juga tugas untuk banyak memberikan sedekah. Jangan menyamakan diri dengan yang miskin-miskin. Jangan menyamakan diri dengan yang hartanya sedikit. Kalau menyamakan dengan angka nanti nggak jadi beramal. Akhirnya kesempatan amal akan lewat. Naudzubillah. Oleh karena itu, jamaah sekalian, persiapan menuju kematian ini memang perlu dipersiapkan oleh seorang. Karena memang nanti di sanalah kita akan mendapatkan hasil daripada amal selama kita lakukan di dunia. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu dan menceritakan detail tentang peristiwa kematian. Ini yang mau saya bacakan saja hadisnya ini kepada kita. Kalau selama ini mungkin kita hanya mendengar secara singkat oleh para ustadz, ya, tentang hadisnya, tentang bagaimana sih peristiwa kematian itu terjadi. Tapi tentu ketika kita membaca langsung dengan hadisnya dan mendengar langsung dari, seakan-akan kita mendengar langsung dari mulutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan memberikan kekuatan kepada jiwa kita yang lebih daripada yang lain, insya Allah. Hadisnya memang agak panjang. Hadis ini dari Al-Bara bin Azib, di mana beliau bercerita, suatu hari kami sedang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pada saat itu menguburkan salah seorang dari kalangan Ansar. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menguburkan duduk bersama kami dalam keadaan yang sangat khusyuk. Jadi Al-Bara bin Azib menceritakan kami duduk seakan-akan di kepala kami ini ada burung-burungnya. Maksudnya apa? Menceritakan saking khusyuknya, ya, fokus gitu ya. Sehingga kemudian terasa betul-betul seakan-akan burung itu nggak terbang dari kepala kami. Nah, itu sebagai gambaran. Ya. Sehingga beliau mengatakan bahwa ka'annama ala ru'usina thair, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung-burung. Wa fi yadihi 'udun yanqutu minal ardi, dan di tangannya ada tongkat. Kemudian beliau apa istilahnya yanqutu itu kalau bahasa Jermannya nyutik. Bahasa Indonesia nyutik apa? Mengais-ngais loh ya. Ini saya perlu konsultan bahasa Indonesia. Ya. Para fa'arasahu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya. Kemudian beliau memberikan nasihat. Beliau memberikan sabda, "Ista'izu billahi min adzabil qabri." Mintalah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Lihat, ini pesan Nabi SAW pada kita terkait dengan apa yang terjadi di alam kubur. Ada sebagian orang yang kadang meragukan dengan adanya azab kubur. Pernah dengar enggak? Ada orang yang enggak percaya ada azab kubur. Ya, ada sebagian orang. Tapi dalil ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan juga Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Sehingga hadis ini insya Allah tingkatannya terpercaya dan sahih. Dan Rasulullah langsung mengingatkan kepada kita, ista'idu min adabil qabr. Mintalah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Kemudian Rasulullah mulai menceritakan tentang detail peristiwa bagaimana seorang hamba itu ketika dicabut ruhnya. Nah, ini yang mau kita baca langsung dari beliau. Beliau bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Seorang hamba itu apabila datang saatnya dia akan meninggalkan dunia dan menuju kepada akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-maut adalah pemisah antara alam dunia dan alam akhir. Prosesi perpindahan dari dunia menuju kepada akhirat, jelas sekali Rasulullah menyebutnya demikian. Dan yang beliau maksud adalah al-maut. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuhi ka'anna wujuhuhum asyams. Pada saat manusia itu mau mati, datang kepadanya malaikat orang mukmin yang mau meninggal, ya innal abdal mukmin, tadi yang beliau katakan orang mukmin. Maka datanglah kepada dia malaikat yang putih-putih, ya. Bidul wujuhi ka'anna wujuhuhum asyams. Putih-putih wajahnya seakan-akan wajahnya itu matahari. Ini sebuah gambaran tentang bersihnya wajah malaikat-malaikat yang datang pada saat itu. Ya. Kemudian, tapi mereka ini apakah mereka ini malaikul maut? Bukan. Ya, malaikat maut nanti ada khusus. Ya, malaikat yang mereka itu hadir bersama malaikatul maut ketika kematian itu datang kepada orang mukmin. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan wewangian dari wewangian surga. Hatta yujlisu minhu muddal basar. Kemudian mereka duduk di sekitarnya dengan pemandangan yang sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti. Nah, ini jelas. Kemudian datang malaikat maut. Dari sini kita tahu yang tadi bukan yang ini. Ya. Di mana malakul maut itu malaikat khusus dengan tugas mencabutnya nyawa. Ya. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga duduk di pinggir kepalanya. Ya. Untuk apa? Untuk ngobrol sama kita. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa. Dari sini kita tahu berarti nyawa itu dicabut dari mana, Bu? Dari kepala. Ya. Dari kepala. Kenapa? Karena malakul maut datangnya di kepala. Lalu kemudian fayaqulu, kemudian dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Subhanallah. Ini yang kita tunggu. Wahai jiwa yang thayyib, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang indah, keluarlah kepada keampunan dari Allah dan ridwan. Keluarlah kepada keampunan dari Allah dan ridhonya. Sebuah panggilan dan sapaan yang begitu indah dari sosok yang sangat mengerikan. Sehingga panggilannya ini saja sudah membuat orang mukmin itu tenang. Ya. Nanti sebaliknya Rasulullah akan menceritakan orang kafir bagaimana kejadiannya. Nauzubillah. Fatakhruju wa tasilu kama tasilul qatrah. Kemudian roh itu pun diambil dan keluar dan mengalir seperti mana mengalirnya air. Ya. Diambil pelan ya sebagaimana seperti mana seakan-akan cairan yang keluar dari botolnya. Ya, keluar.
Ini detail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita. Ini nggak akan bisa kita rasakan kecuali kalau ini nanti terjadi. Ya, kalau ada yang mau nyoba silakan. Ya, kalau nggak percaya. Kemudian fayakhuduha fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khuduha. Kemudian dia mengambilnya dan mengeluarkan dari jasadnya, kemudian tidak lama berada di tangannya, kemudian langsung diambil oleh mereka. Mereka itu siapa? Tadi yang malaikat-malaikat putih-putih, wajahnya ganteng-ganteng, bersih-bersih seperti matahari, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian mereka meletakkan ruh itu di atas kafan tadi itu. Kafan yang mana? Kafan yang dibawa dari surga. Wa fi dzalikal hanut, dan kemudian melumurinya dan memberikannya kepadanya itu wewangian dari surga. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil hikmah di antaranya kesaksian-kesaksian para mujahid-mujahid di medan jihad. Ketika mereka menemukan jasad-jasad para syuhada itu sampai bau wangi. Ya. Beberapa ulama di antaranya Syekh Abdul Azzam rahimahullah dan beberapa tokoh-tokoh mujahid yang berada di medan jihad, mereka menyaksikan langsung bagaimana ya jasad-jasad itu menjadi wangi setelah mereka meninggal. Dan wangian itu wangian yang tidak ada di dunia ini. Belum ditemukan ini wangi opo. Minyak wangi jenis apa itu enggak ada. Ya. Ada yang menceritakan ketemu jasad seorang mujahid di medan jihad terbakar. Tahu kan kalau mayat terbakar baunya bagaimana? Tahu boten? Tahu di mana? Pernah lihat? Ya kira-kira kalau jenengan bakar rambut, daging dijadikan satu, kira-kira baunya begitulah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kesaksian mereka membau bau wangi. Tampaknya yang terjadi itu ini. Ya. Lalu kemudian wa yakhruju minha ka'adyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka kemudian dia keluar ya semerbak dengan wangi yang terbaik yang ada di muka bumi. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha yakni biha ala mala'in minal malaika. Kemudian mereka mengangkat ruh itu ke langit. Jadi setelah dicabut, diterangkan di situ, itu langsung diangkat ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, mereka tidak melewati malaikat-malaikat kecuali semuanya mereka akan mengatakan ma hadzal ruhut thayyib. Wah, ini ruh thayyib. Ini ruh yang bagusnya siapa ini? Ruh indahnya siapa ini? Di perjalanan dari bumi ke langit itu bertemu malaikat-malaikat itu semuanya melihat dan mereka mengagumi ruh indah itu. Ruhnya siapa ini? Ya, fayaquluna fulan ibn fulan. Ya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fil ardh. Ya. Mereka menjawab ini adalah namanya fulan bin fulan dengan nama terbaik yang dia dipanggil dengannya ketika di dunia. Jadi dengan panggilan hormat. Ya. Jadi kalau nama ini ruhnya siapa? Oh, ini ruhnya Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Wih. Sing nyebut malaikat, Pak. Ya. Oh, ini ruhnya. Saya mau nyebut Ustadz yang lain, takut marah orangnya sama saya. Oh, ini aku didongake mati. Ya. Saya sendiri aja. Dan mudah-mudahan saya mendapatkan kebaikan. Amin. Dan semua yang hadir ini mudah-mudahan kebaikan ini. Dipanggil dengan namanya yang terbaik. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya, sampai kemudian ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian mereka minta dibukakan pintu langit dunia. Fayuftahu lahum, kemudian dibukakan pada mereka. Fayashi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Dibukakan pintu dunia, langit dunia, kemudian lewat, lalu kemudian diantar oleh malaikat-malaikat penjaga langit dunia itu kepada langit yang berikutnya. Terus ya,
hatta yantahi bihi ila sama'is sabi'ah, sampai kepada langit ke-7. Fayaqulullahu azza wa jal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah takdir hamba ini bersama orang-orang yang mulia. Wa a'iduhu ilal ard, dan kembalikanlah dia ke bumi lagi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena sesungguhnya darinya lah aku menciptakan. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya lah akan aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya lah nanti aku akan bangkitkan mereka kembali. Jadi setelah dicabut, roh itu dibawa ke langit, lalu kemudian terus sampai ke langit ke-7, dan setiap lapisan langit itu nanti diantar oleh malaikat-malaikat. Dihormati betul, jiwanya orang mukmin itu dihormati betul. Dienterke dengan dipuji-puji, wah ini rohnya pula, ini kok wangi-wangi, ini siapa ini? Wah ini rohnya siapa? Abdurrahim bahaya tadi itu ya. Amin, mudah-mudahan kita demikian ya. Lalu kemudian setelah sampai kepada langit ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan demikian, tuliskan dia bersama dengan illiyin, tuliskan dia hamba yang soleh ini, hamba yang mukmin ini bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembalikan dia ke bumi, karena sesungguhnya aku telah menciptakan dia darinya, dan aku akan mengembalikannya ke sana, dan darinya lah nanti aku akan bangkitkan mereka. Lalu dibawa, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Ya, kemudian diturunkanlah kembali ruh itu ya kepada jasadnya. Fayatihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu. Ini menarik. Ketika hadis ini menyebutnya fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dikembalikan ruhnya itu kepada jasadnya. Ya, saya agak nggak berani cerita detail masalah ini karena ini masalah apa? Ghaibiyat yang terjadi di kubur. Apakah jasad itu kembali hidup pada saat itu? Kemudian didudukkan di sini fayujlisanihi fayaqulani. Kemudian ya didudukkan oleh dua malaikat ya. Jadi artinya ketika di dalam kubur itu seakan kita hidup kembali. Bisa bayangkan ngerinya, bisa bayangkan kondisinya di tempat sesempit itu ya, di dalam tanah sendirian, tidak ada siapa-siapa. Allah kembalikan lagi ruhnya, kita merasakan kondisi yang begitu berat, kecuali orang yang beriman. Kemudian didudukkan oleh dua malaikat. Fayatihi malakan, kedatang kepadanya dua malaikat, fayujlisanihi fayaqulani. Kemudian keduanya mendudukkannya. Kemudian keduanya berkata kepadanya, man rabbuka? Mulai. Ini pertanyaan yang kalau di dunia kita jawab begitu mudah, tapi di akhirat, di tempat itu ya tidak mudah. Barang siapa mengingat kematian dan tidak menangis, sungguh hatinya telah mati. Semoga Allah berikan husnul khatimah kepada kita dan memberikan tempat yang mulia buat kita. Lalu ditanyakan kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allah. Orang mukmin. Kemudian dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Dinku adalah al-Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang telah diutus kepadamu itu? Kemudian dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu wa ma 'ilmuka? Nah, ini ada pertanyaan tambah di sini kalau di dalam riwayat ini.
Dan apa ilmumu, apa yang menjadikan kamu tahu semua ini? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi fasaddaqtu. Aku membaca kitabullah dan aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Ini pentingnya dekat kita dengan Al-Quran. Ini pentingnya kita memahami isi Al-Quran sebelum kita memahami ilmu-ilmu yang lain. Fokus prioritas kita untuk memahami Al-Quran itu akan membantu kita untuk menjawab ini nanti. Karena pertanyaan ini jamaah sekalian seakan-akan mudah. Kalau di dunia begitu mudah kita jawab. Siapa Rabb? Siapa Tuhanmu? Mudah kita jawab. Allah. Apa agamamu? Mudah kita jawab. Islam sambil nunjukkan KTP. Siapa Nabi itu yang diutus itu? Dengan mudah kita jawab. Yang mana yang kamu maksud? Oh, yang terakhir, Muhammad SAW. Tapi wallahi demi Allah, kalau di dunia kita tidak pernah menjadikan Allah sebagai Rabb kita, tidak pernah menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, tidak pernah menjadikan Islam sebagai cara hidup kita, sebagai din yang kita jalankan dalam kehidupan kita, demi Allah gak akan bisa jawab. Di sana kita tidak bisa menipu. Di sana kita tidak bisa berbohong. Di dunia ini tempat orang bisa berbohong. Orang bisa membuat kesaksian-kesaksian palsu. Lisannya bisa berbohong. Tapi di tempat seperti ini, urusan sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Kondisinya sudah berbeda. Tidak bisa mau berbohong. Kalau tidak pernah menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, yang dia taati syariatnya, yang dia tunduk patuh padanya, yang dia memberikan segala ketaatan mutlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jamin tidak akan bisa jawab. Na'udzubillah. Lalu si mukmin yang sudah diceritakan Rasulullah di sini menjawab dengan lengkap ini tadi. Rasulullah katakan, fayunadi munadin minas sama. Setelah jawaban itu benar semua, maka ada suara yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, sungguh hambaku telah jujur. Pengakuan dari Allah, hambaku itu telah jujur. Sadaqa abdi fa'afrishuhu final jannah, maka bukakanlah kepadanya, tunjukkanlah kepada dia tentang taman-taman surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah kepada dia pakaian-pakaian surga. Waftahu lahu baban minal jannah, dan bukalah buat dia pintu-pintu surga. Di kubur kita sudah ditunjukkan tentang surga, ditunjukkan tempat kita. Kita sudah menikmati, walaupun hanya sekadar pandangan, tetapi itu adalah hiburan yang indah. Karena apa yang kita lihat semuanya indah. Jemaah sekalian, kita kalau berada di suatu tempat yang setiap hari kita disuguhi dengan pemandangan horor, apa yang terjadi pada jiwa kita? Stres. Apa yang terjadi pada jiwa kita? Sakit. Itu adalah bentuk penyiksaan tersendiri. Tapi kalau setiap hari kita Masya Allah dikasih pemandangan indah seperti ini gak ada apa-apanya sama surga nanti. Ya, terlihat begitu indah. Jiwa kita pun menjadi tumbuh dengan baik. Jiwa kita menjadi senang. Jiwa menjadi sehat. Itulah yang terjadi pada seorang di alam kubur. Kemudian fayaqulu lahu wa ya'tihi rajulun fayatihi min ruhi. Kemudian fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yafsahu lahu min qabri fi qabrihi mudda basarihi. Kemudian datang setelah dibukakan kepada dia gambaran surga, dan sampailah kepada dia bau wanginya surga itu. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, dan diluaskan kuburannya itu sejauh matanya memandang. Ini alam akhirat.
Ustaz gimana ya, kok nggak masuk akal ya Ustaz, kan itu kecil sekali kuburan itu, kok bisa diluaskan mata memandang itu gimana? Pak, Bu, alamnya beda. Sama seperti tadi. Kalau jenengan mau tahu jawabannya, monggo nyelam 9 bulan tanpa alat, bisa nggak? Kalau nggak bisa, oh alamnya beda. Niki nggih ngoten. Tapi yang jelas ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakannya kepada kita. La yamtiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidak berucap dari hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu yang Allah berikan padanya. Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanut thiyabi thibur rih. Kemudian datanglah kepada dia seseorang, sesosok yang wajahnya begitu indah, yang pakaiannya begitu bagus, yang baunya begitu wangi. Ya, jadi setelah peristiwa itu tiba-tiba datang sosok ini kepada dia. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kemudian mengatakan kepadanya, kabar gembira buatmu dengan segala sesuatu yang menjadikanmu gembira dan indah. Sesungguhnya hari ini adalah harimu yang telah dijanjikan oleh Allah. Artinya apa? Ini benar-benar terjadi. Ya, benar-benar. Fayaqulu lahu man anta fawajhukal wajhul yaji'u bil khair. Kemudian orang itu berkata, si mukmin tadi bertanya padanya, siapa engkau? Wajahmu begitu indah, kamu begitu ganteng atau mungkin cantik, ya. Kamu begitu, bajumu begitu bagus, baumu begitu baik. Kemudian fayaqulu rabbi, kemudian fayaqulu ana amaluka shalih. Aku adalah amal soleh. Maka ini pilihan ada di kita. Nanti yang nemeni kita di sana mau siapa? Yang wajahnya demikian atau mau yang sebaliknya? Atau yang mau bagaimana? Pilihan ada di kita. Milihnya gimana caranya? Dengan amal soleh. Perbaiki. Isilah hidup dengan memperbanyak amal soleh, karena itu yang nanti akan menemani. Sebaliknya, saya percepat karena waktunya sudah tinggal sedikit, sudah lewat bahkan. Wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirati nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Kalau orang yang kafir, jiwa yang kafir, ketika dia menghadapi masa perpindahan dari dunia kepada akhiratnya, datang kepadanya malaikat-malaikat yang wajahnya hitam. Ya. Wajahnya hitam mengerikan. Koyok buto ireng. Karena hijau, ireng sudah. Sudul wujuhi ma'ahumul masur. Dengan membawa kain dari neraka. Fayajlisuna minhum muddal basar. Kemudian dia duduk di sekitarnya menutupi pandangannya. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul. Kemudian datang malakul maut yang tadi sama, datang malaikat maut duduk di pinggir kepalanya, kemudian berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang durhaka, jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Dicabut nyawanya. Dengan kemurkaan yang saat itu diucapkan, ucapan yang betul-betul menusuk perasaan orang yang sedang mau dicabut nyawanya. Kemudian Rasulullah bilang apa? Fatatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu minas sufil mablul. Jadi digambarkan oleh Rasulullah. Kemudian rohnya itu lari-lari. Ya. Kalau roh mukmin tadi kan dengan mudah diambil keluar seperti air. Kalau ini mau diambil itu delik-delik, lari-lari. Begitu, fatatafarraqa fi jasadihi. Lari-lari di dalam jasadnya. Digulai kemana ini?
sana, wahai kamu keluarlah kamu wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu wajib kepada kemurkaan Allah. Dan dia sembunyi-sembunyi lari-lari, tapi ya tetap ketangkap. Namanya malakul maut. Iya kan? Tetap ketangkap. Fayantazi'uha, kemudian dia menangkapnya, lalu kemudian mencabutnya dengan keras. Kama yuntaza'us sufuru min nusufil mablul. Seperti besi berduri yang ditarik dari kain wul. Kain wul itu kain yang tebal itu. Kalau kira-kira ada besi-besi parut, Bu. Kalau parut kan mudeng ya. Itu kalau kira-kira digesekkan di situ, ditarik itu, lalu kain-kainnya itu serat-seratnya ikut tercabut. Sulit kan? Mau narik seperti itu sulit. Tapi kemudian sangat menyakitkan. Kalau tadi orang mukmin seperti air. Kalau orang kafir dicabut dengan keras dalam kondisi seperti itu dan sangat menyakitkan. Faya'khudhuha, kemudian mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Kemudian setelah diambil oleh malakul maut, langsung ditangkap oleh malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tadi itu dan meletakkannya di atas kain neraka itu tadi. Ya. Kemudian fayaj'aluha fi tilkal masuhi wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardh. Kemudian keluarlah darinya itu bau busuk, bau bangkai yang tidak pernah ada bau busuknya seperti itu di muka bumi. Kita kalau kena bau bangkai, naudzubillah min dzalik, sudah mual-mual. Nah ini bagaimana dengan kondisi ruh yang seperti itu, diletakkan di kain neraka dan dia langsung mengeluarkan bau busuk. Fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Kemudian mereka angkat ke langit dan tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali semua malaikat akan merasa kesakitan, tersakiti dengan baunya, terganggu dengan baunya. Ya, lalu berkata, "Ma hadzal ruhul khabith." Ini ruh siapa yang buruk sekali? Ruh busuknya siapa ini? Fayaquluna fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi. Kemudian mereka mengatakan, menyebutkan namanya dengan nama yang paling buruk yang disebut di muka bumi. Jadi di dunia dulu wadanane opo? Ya itu yang disebut. Wadanan bahasa Indonesianya apa Pak? Julukan, ya. Julukan apa yang paling buruk, yang sangat paling menyakitkan kalau dia ketika di dunia dulu kira-kira dia dipanggil yang paling menyakitkan nanti dia itu apa? Itu yang dia dipanggil. Paling nyelekit. Kenapa? Karena memang roh itu sama sekali tidak dihormati oleh para malaikat. Hatta yuntaha biha ila sama'id dunya fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Kemudian sampai ke langit dunia, kemudian dimintakan untuk dibukakan langit dunia, maka tidak mau dibukai. Penjaga langit dunia tidak mau buka pintu langit dunia. Lalu menceritakan itu Rasulullah mengutip firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah bilang apa? La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Sampai ada unta bisa masuk lubang jarum. Artinya sama sekali tidak mungkin. Ya. Artinya orang mati dalam keadaan kufur, orang mati dalam keadaan hilang iman. Ya, makanya hati-hati dengan hal-hal yang merusak iman. Syirik sekecil apapun jangan dekati. Ya, sekarang ini syirik diperpindah supaya orang kemudian terbawa pada kesyirikan. Lalu kalau Anda mati dalam keadaan demikian, naudzubillah min dzalik, ini yang akan terjadi. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Fa yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman kepadanya, uktubu kitabahu fi sijjina fil ardi nasubla. Tuliskanlah ruh buruk ini bersama dengan ruh-ruh jahat, ruh-ruh yang paling hina fil ardi subla,
di paling dasar daripada bumi, daripada dunia. Maksudnya tempat yang terendah, letakkan dia tetap pada tempat yang paling rendah. Kalau tadi letakkan di tempat yang paling tinggi, dimuliakan, tapi dia letakkan di tempat yang paling rendah. Karena memang sama sekali tidak dihormati, sama sekali tidak dikehendaki. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian rohnya dikembalikan pada jasadnya, wa ya'tihi malakan, kemudian datang padanya dua malaikat, fayujrisanihi fayaqulani lahu, kemudian mendudukkan dia dan kemudian berkata kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kemudian dia mengatakan, la adri. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Siapa Rabbmu? Gitu ya. Siapa yang namanya Tuhan? Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Wah, saya nggak tahu. Emang ada Tuhan? Ya. Dia nggak tahu, nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu ma dinuka? Apa agamamu? Fayaqulu la adri. Aku tidak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Kemudian keduanya berkata, siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu la adri. Aku tidak tahu siapa dia. Fayunadi munadin minas sama. Pada saat itu ada suara yang memanggil dari langit. An kadzaba abdi fa afrisuhu minan nar. Sungguh hamba itu telah berbohong, maka bentangkanlah untuk dia neraka. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikan dengan padanya pakaian neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan buat dia pintu ke neraka. Na'udzubillah. Ini kondisi orang yang tidak beriman. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, datang kepadanya sosok manusia yang wajahnya begitu buruk, qabihut thiyab, pakaiannya begitu buruk, madman muntinur rih, busuk baunya. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, kabar gembira buat Anda dengan sesuatu yang menjadikan kamu dengan segala keburukan yang akan datang kepadamu. Ya, hada yaumukal ladzi kunta tu'ad. Inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buat kamu. Artinya itu betul-betul juga akan terjadi. Fayaqulu man anta, siapa Anda? Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku adalah amalmu yang buruk. Kemudian setelah melihat kondisi begitu, bayangkan kondisi kuburan. Dia melihat, yang dia lihat adalah siksa neraka. Neraka dengan bau busuknya, dengan kondisi bahang panasnya dan sebagainya. Dia melihat itu, ya, tiba-tiba ditemani dengan sosok yang seperti itu. Kemudian dia pun mengatakan, fayaqulu rabbi la taqumis sa'ah, rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan sampai terjadi hari kiamat, jangan sampai terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena dia takut untuk masuk ke tempat itu. Tiap hari diteror oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepadanya tempat dia di neraka, sehingga dia ketakutan dikubur. Selama itu dikubur itu dalam keadaan terus ketakutan dan mengerikan. Na'udzubillah. Dua pilihan buat kita. Dan sekaranglah saat kita untuk memilih, ya, mau pilih yang golongan pertama atau mau pilih jiwa yang kedua. Dan itu semua ditentukan ketika kita berada di dunia. Ya, sehingga jemaah sekalian, ya, tentu semua ini harus diupayakan. Semua itu harus diusahakan. Mempertahankan nilai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah justru untuk kebaikan kita sendiri, khususnya ketika kita sedang berada di kuburan dan setelah nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa detail cerita yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama dengan beberapa sahabat menguburkan salah seorang sahabat dari kalangan Ansar dan menceritakan itu kepada mereka. Menjadi pelajaran besar buat kita, menjadi irsyad, menjadi petunjuk buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bisa mengambil pelajaran dan menjadikan kita semuanya bisa diberikan keistiqomah untuk menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada ketika akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira ini pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sebagai renungan
Dan beginilah yang harusnya kita ingat pada saat kita ziarah kubur. Jadi kalau ziarah kubur, ya, ini hadis ini kalau diingat-ingat itu membawa kepada kita hal yang baik buat jiwa kita untuk menyemangati kita, menghindarkan diri dari segala keburukan. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala keburukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu juga sudah kelebihan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.